Halo guys, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Damendra Sesen Silalahi. Saya mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis 2017. Jadi saya sekarang ini semester 7. Di sini saya akan berbagi jawaban. Saya akan menjawab soal-soal yang diberikan oleh dosen saya, Mr. Reja. Ada 3 buah soal. Ini merupakan salah satu juga tugas akhir semester saya di semester 7. Langsung saja saya sudah mempersiapkan PowerPoint-nya sehingga teman-teman bisa lebih mudah memahami dan membacanya. Saya sudah mempersiapkan PowerPoint-nya. Oke. Ini adalah mata kuliah semester 7 perilaku konsumen. Langsung saja. Soal pertama itu sebutkan contoh penyelesaian masalah terbatas. Kemudian, kedua, apa hubungan dari hukum Gaussian 1 dengan hukum Gaussian 2? 3, dalam teori motivasi, apa pengertian dari tujuan negatif? Langsung saja ya teman-teman, pemecahan masalah terbatas. Dalam pemecahan masalah terbatas, kita diminta di sini untuk contoh penyelesaian masalah terbatas. Biasanya kita jika ingin melakukan transaksi jual beli suatu barang, kita pasti akan mengenali ada 4 tahap atau 4 aspek yang sering kita lakukan. Pertama itu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, dan informasi alternatif, kemudian produk. Pengenalan kebutuhan muncul saat konsumen menghadapi masalah di mana ada perbedaan mengenai apa yang diinginkan dan yang sebenarnya yang terjadi. Kedua, pencarian informasi. Ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan membeli suatu produk, barang, ataupun jasa. 3, evaluasi alternatif. Konsumen membandingkan berbagai pilihan yang dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. 4, pembelian dan keputusan. Di sini konsumen telah memutuskan pilihan yang akan diambil dalam memenuhi kebutuhan dan dapat langsung dilakukan transaksi jual beli. Tentunya ini ya teman-teman, jika seseorang ataupun konsumen akhir itu ingin memenuhi kebutuhannya, dia ingin pasti akan mencari suatu barang agar kepuasan ataupun utility-nya dapat terpenuhi. Jadi yang pertama dilakukan dia adalah mengenal barang yang dia inginkan. Kedua itu mencari informasi tentang suatu barang tersebut. Dia akan mencari informasi dari berbagai macam informasi, contohnya internet, agen, ataupun sahabat-sahabat dia yang dapat membantu dia untuk mengenali produk tersebut. Kedua, evaluasi alternatif. Di sini dia akan mengevaluasi setiap informasi yang dia dapat dari teman-teman yang dia peroleh sebelumnya. Dan yang terakhir adalah melakukan pemilihan produk. Di sini dia sudah memutuskan untuk produk apa yang cocok bagi dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan di situ juga dia akan melakukan transaksi jual beli. Mengapa dikatakan pemecahan masalah terbatas? Karena pendapatan dia, harga barang tersebut, waktu dan selera dia memang terbatas. Ini diibaratkan seperti jika kita ingin mendapatkan suatu barang yang kita inginkan dalam waktu sangat singkat ataupun cepat. Bisa juga dikatakan dengan pendekatan jangka pendek, gitulah ya kira-kira teman-teman untuk soal nomor 1. Hubungan, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Hubungan hukum Gaussian 1 dan 2. Umumnya konsumen akan berusaha memenuhi atau memuaskan semua kebutuhannya sebaik mungkin, baik secara vertikal maupun horizontal. Pemuasan kebutuhan secara vertikal adalah pemuasan kebutuhan terhadap satu jenis barang. Sedangkan pemuasan horizontal adalah pemuasan kebutuhan pada berbagai jenis barang. Biasanya teman-teman, hukum Gaussian 1 ini diibaratkan seperti, bukan diibaratkan sih, tapi biasanya memang disederhanakan, yaitu kebutuhan secara vertikal. Sedangkan hukum Gaussian 2 itu secara horizontal, yaitu berbagai jenis barang. Hukum Gaussian 1 satu jenis barang, hukum Gaussian 2 berbagai jenis barang. Teman-teman juga bisa melihat di sini hukum Gaussian 1 berbunyi, bila jumlah barang yang dikonsumsi pada waktu tertentu diperoleh akan bertambah, tetapi guna marginalnya akan semakin berkurang.
Bahkan bila konsumsi terus dilakukan, guna total akan menurun dan guna marginal menjadi nol, bahkan di bawah nol. Teman-teman juga pasti pernah berpikir atau mengetahui bahwa di dalam perilaku konsumen itu ada namanya pendekatan kardinal ordinal. Pendekatan kardinal itu dimana kita utility ataupun kepuasan itu dapat dihitung dengan angka. Teman-teman bisa melihat di sini di kurva guna total dan kurva guna marginal. Kita ambil contoh seseorang yang ingin minum air putih ya guys. Kita lihat di sini gelas pertama, gelas kedua dan gelas ketiga itu berada pada kepuasan pertama. Gelas keempat dan gelas kelima itu berada pada kepuasan kedua. Dan jika ditambah lagi gelas keenam dan gelas ketujuh itu berada pada titik kejenuhan ya teman-teman. Teman-teman juga bisa melihat di sini ini ada titik kejenuhan di mana jika ditambah lagi pasti akan mengalami penurunan. Sama seperti teori diminishing of the return, di mana jika kepuasan kita itu terus kita tambah-tambah pasti lama-lama kelamaan pasti akan berkurang. Kita bisa melihat di sini di titik kepuasan ketiga dan empat ini merupakan titik kepuasan maksimum yang bisa dicapai seseorang. Dan titik kelima dan keenam ini merupakan titik di mana kejenuhan itu sudah mulai menurun. Begitu juga sebaliknya dengan kurva guna marginal teman-teman. Teman-teman juga bisa melihat di sini di gelas ketiga jika ditambahkan lagi air minum yang dia inginkan, guna marginalnya itu atau guna tambahannya itu lama-lama akan melakukan penurunan bahkan di bawah garis angka 0. Terus bahwa kita terlakukan naik terus sampai pada titik tertentu, kemudian menurun. Dari kurva guna marginal tampak kurva guna marginal semakin lama menurun sampai titik 0 dan bahkan di bawah 0. Kita masuk ke hukum Gaussian 2. Manusia akan berusaha memenuhi bermacam kebutuhannya. Itu kan dengan teman-teman hukum Gaussian 2 itu dihidup dengan berbagai macam kebutuhan. Bila kita memiliki sejumlah uang, kita cenderung menggunakan uang tersebut untuk membeli bermacam-macam barang dan jasa, sehingga semua kebutuhan kita dapat terpenuhi secara seimbang. Contoh gini ya teman-teman, jika kita memiliki pendapatan kita sebesar 2 juta, 3 juta, 4 juta, ataupun sebesar UMR, teman-teman pasti akan berpikir untuk berbagi ataupun membagi-bagikan duit untuk memenuhi kebutuhan teman-teman, agar kepuasan teman-teman juga tercapai. Sebenarnya teman-teman juga ingin membeli parfum, minuman, makanan, ataupun pakaian dan lain-lain. Semua itu teman-teman lakukan untuk memenuhi kebutuhan teman-teman ataupun memenuhi kepuasan, agar semuanya ini kepuasan yang teman-teman peroleh itu seimbang, sehingga semua kebutuhan kita dapat terpenuhi secara seimbang. Itulah hukum Gaussian 2 ya teman-teman. Jika hubungannya dengan hukum Gaussian 1, hukum Gaussian 1 itu dengan hukum Gaussian 2 itu manusia itu pasti akan selalu memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan satu jenis kebutuhan maupun berbagai jenis kebutuhan. Itulah hubungannya dengan hukum Gaussian 1 dan hukum Gaussian 2. Kita masuk ke soal nomor 3. Dalam teori motivasi, apa pengertian dari tujuan negatif? Teman-teman juga sudah mengetahui bahwa pengertian dari motivasi itu dan intinya adalah, kalau saya mengutip, merupakan dorongan yang timbul dari hati maupun timbul dari orang lain yang bisa memberikan kita semangat ataupun dorongan untuk mencapai tujuan. Motivasi juga memiliki dua tujuan, yaitu tujuan positif dan tujuan negatif. Tapi kali ini soal kita diminta untuk mengertikan tujuan negatif. Sekian ya guys dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ataupun yang saya share kepada teman-teman bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan komen YouTube saya dan Mendra Sosialalahi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman selanjutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Salam, sampai jumpa.